Record. Oke, karena waktunya sudah terlalu lama menunggu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin, kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk materi sebelumnya, kalian masih ingat nggak materi tentang apa? Ya, sudah lupa ya? Lupa, Ibu. Lupa. Ya, sebelum mulai materi, seperti biasa ya, untuk absensinya kalian tik di kolom chat, tulis nama dan juga hadir. Oke, sudah ada. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum ke materi, materi ini tuh berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari di waktu SMP. Ya, maaf ya tadi ke unmute. Kita lanjutkan. Tadi sampai materi tentang SPLDP ya. Oke, sebelumnya untuk materi SPLDP, kalian masih ingat nggak waktu SMP kalian pernah belajar tentang SPLDP? Ada yang masih ingat? Dikit doang, Bu. Ya, apa yang kamu ingat? Metodenya sih. Ya, metodenya Ada apa aja? eliminasi sama substitusi. Ya, betul. Selain itu? Grafik ya? Ya, dari materi SPLDP ini berkaitan dengan materi SPLTP. Nanti untuk metode penyelesaiannya itu hampir sama dengan metode yang diajarkan pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk materi dan bahan ajarnya sudah Ibu share di grup WhatsApp. Sudah kalian baca? Nah, ini sepertinya jaringan ya? Iya, Ibu. Ya, materinya sudah Ibu share, bisa kalian pahami dan juga kalian cermati ya. Untuk video pembelajarannya juga, linknya sudah Ibu share di grup WhatsApp. Ini Ibu akan share screen materi yang udah Ibu share ya di grup WhatsApp untuk sebagai bahan dasar untuk pembelajaran hari ini. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Materi hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum ke materi, tak ada tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis sistem persamaan linear 3 variabel. Dan juga kalian dapat menyelesaikan masalah yang kontekstual dengan baik dan benar, dan juga untuk pada pertemuan ini itu pembahasannya tentang metode penyelesaian eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Nah, di sini ada definisinya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, hanya saja sistem ini memiliki 3 variabel yang berbeda. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Kalian juga bisa baca kembali ya di materi yang udah Ibu share. Nah, di sini ini ada cara penyelesaiannya, ini sebenarnya ada 5, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 dulu ya, dari eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Nah, untuk determinasi dan inverse matrix itu kita pelajari di minggu berikutnya. Nah, di sini ada metode eliminasi. Di mana di sini langkah-langkahnya bisa kalian pahami kembali ya. Di sini ada pertama kalian nyatakan X, Y, Z, yaitu variabelnya ya. Variabelnya sebenarnya tidak hanya X, Y, Z, tapi dari A sampai Z. Boleh kalian pilih ya. Tapi yang biasa kita pergunakan yaitu X, Y, dan Z. Dan lalu yang kedua itu samakan persamaan yang didapat pada langkah 1 dengan pasangan yang berbeda, sehingga kita memperoleh SPLDP itu, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, setelah diselesaikan SPLDP itu, kalian diperoleh pada langkah kedua dengan salah satu metode, yaitu eliminasi. Nah, nilai-nilai 2 variabel yang didapat pada langkah eliminasi itu kalian substitusikan ke dalam salah satu persamaan, sehingga didapat nilai variabel yang ketiga. Nah, lalu kalian tulis himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk metode substitusi sendiri di sini artinya kan substitusi itu mengganti ya. Jadi di sini langkah-langkahnya ada nyatakan salah satu variabel yang memuat variabel yang lain dari salah satu persamaan. Nah, substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan yang lain dan seterusnya. Nah, sampai sini ada yang mau ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut aja ya? Oke, yang selanjutnya yaitu metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, ini biasanya sering banget kita gunakan ya dalam penyelesaian sistem persamaan SPLDP maupun SPLTP. Ini metode campuran ini yaitu penyelesaian sistem persamaan yang menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini adalah metode yang paling efektif, benar ya tadi ya, karena sering digunakan ya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada contoh-contohnya juga. Ini contoh sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan eliminasi. Nah, ini ya tadi langkah-langkahnya kalian tentukan dulu ininya apa sih, eliminasi dulu dari persamaan 1 dan 2, dan juga 2 dan juga 3. Jadi diperoleh persamaan 4 dan juga persamaan 5. Lalu kalian substitusikan nantinya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu diperoleh 1, min 1, dan juga 2. Nah, ini juga ada contoh penyelesaian substitusi ya. Bisa kalian pahami lagi kembali ya. Nah, ini hasilnya ternyata sama. Baik menggunakan metode eliminasi, substitusi, maupun campurannya itu himpunan penyelesaiannya itu tetap sama, X-nya itu dan Z-nya itu tetap sama ya nilainya. Nah, di sini ada soal cerita. Nih, soal ceritanya. Kalian ubah dulu ke model matematikanya, yaitu seperti ini ya model matematikanya. Bisa kalian lihat di bahan ajarnya. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke, sekarang kita mulai diskusi ya, diskusi terkait dengan LKPD yang udah Ibu share di grup WhatsApp. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang diberikan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya melalui grup WhatsApp. Nanti
sekitar 10 menit lagi Ibu cek. Baik, Ibu. Oke, ini ada yang sudah mengirimkan jawabannya dari kelompok 1. Ibu share screen ya, nih hasilnya. Nah, kelompok 1 itu perwakilannya Hadijah, boleh nanti ya dijelaskan ya. Iya, boleh, Ibu. Oke, untuk LKPD-nya sebentar nanti. Ibu share screen dulu. Bisa langsung jelaskan ya, Bu? Ya, bentar. Oh ya, oke. Nah, sebenarnya ini ya, ini soalnya udah terlihat kan ya? Sudah, Ini Ibu. LKPD-nya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tadi ya sudah ada dari kelompok 1. Nah, ini. Oke, ini. Ini yang udah dijawab. Ya, boleh dijelaskan? Ya. Ya, di sini ada nomor 1 ya, apa yang kalian ketahui tentang permasalahan tersebut. Nah, tadi tuh soal yang di sebelumnya Ibu share ya. Ya. Maksudnya Ibu guru share gitu. Nah, lakukanlah analisis terhadap permasalahan tersebut. Nah, dijawab pada soal cerita yang diberikan, masalahnya adalah jika Fitri membeli jeruk, apel, dan mangga masing-masing 1 kilogram dan menyerahkan uang sebesar 50.000, maka besar kembaliannya sebesar. Langkah yang kedua, dapatkah kalian menginterpretasi masalah di atas ke dalam bentuk model matematika? Nah, bisa kita jawab model matematikanya itu, kita misalkan jeruk sebagai X, apel sebagai Y, dan juga mangga sebagai Z. Nah, berikutnya lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu penyelesaian dengan metode eliminasi dan substitusi atau campuran. Didapatkan 2X plus 3Y sama dengan 69.000. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Berikutnya, X plus 2Y plus Z sama dengan 50.000. Persamaan yang kedua, 2X plus Y plus 3Z sama dengan 63.000. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Nah, yang ditanyakan, jika membeli masing-masing 1 kilogram dengan uang sebesar 50.000, kembaliannya berapa gitu ya. Nah, dijawab persamaan yang ketiga ini, dari persamaan ketiga, kita menggunakan metode eliminasi persamaan kedua dan juga ketiga, yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 50.000 dengan persamaan 2X plus Y plus 3Z sama dengan 63.000. Nah, kedua persamaan tersebut kita akan menghilangkan nilai Z terlebih dahulu dengan cara persamaan kedua kita dikalikan 3, persamaan yang ketiga dikalikan 1.
Sehingga dihasilkan 3x plus 6y plus 3z sama dengan, sebentar Ibu, masih di atas. Udah. 3x plus 6y plus 3z sama dengan 150.000. Persamaan yang ketiga, 2x plus y plus 3z sama dengan 63.000. Nah, kita eliminasi atau hilangkan z-nya, coret gitu ya, menjadi 3, pengurangan. 3 diambil 2 sama dengan x, 6 diambil 5 sama dengan, 6 diambil 1 sama dengan 5y, dan z-nya habis 150.000 diambil 63.000 sama dengan 87.000. Nah, maka diperoleh x plus 5y sama dengan 87.000. Nah, ini merupakan persamaan yang keempat. Berikutnya kita eliminasi persamaan pertama dan juga persamaan yang keempat untuk mencari nilai y ya. Nah, persamaan yang pertama itu kita kalikan 2 dan persamaan yang keempat kita kalikan 1. Sehingga didapatkan sehingga didapatkan 2x plus 10y sama dengan 174.000, 2x plus 3y sama dengan 69.000. Nah, kita akan menghilangkan x-nya sehingga menggunakan pengurangan. Jadi 10y diambil 3y sama dengan 7y, 174.000 diambil 69.000 sama dengan 105.000. Sehingga didapatkan nilai y sama dengan 10.500 ya. 15.000. Ya, 15.000. Dibagi 7 sehingga menghasilkan 15.000 ya. Berikutnya kita akan mensubstitusikan nilai y ke persamaan yang pertama. Persamaannya itu yaitu 2x plus 3y sama dengan 69.000. Kita masukkan nilai y-nya 2x plus 3 dikali 15.000 sama dengan 69.000. 2x plus 45.000 sama dengan 69.000. 2x sama dengan 69.000 diambil 45.000. Jadi nilai x-nya sama dengan 12.000. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai z ya dengan cara mensubstitusikan nilai x dan y ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu x plus 2y plus z sama dengan 50.000. X-nya kita sudah mendapatkannya di atas ya, 12.000, dan y-nya juga sudah yaitu 15.000. Jadi 12.000 ditambah 2 dikali 15.000 ditambah z sama dengan 50.000. 12.000 ditambah 30.000 ditambah z sama dengan 50.000. 42.000 ditambah z sama dengan 50.000 sehingga z didapatkan nilainya yaitu 8.000. Jadi kesimpulannya yaitu untuk pembelian 1 jeruk dan juga 1 apel dan 1 mangga yaitu x plus y plus z sama dengan 8.000 tambah 15.000 tambah 12.000 sama dengan 35.000. Sehingga jika uang Fitri sebesar 50.000 maka kembaliannya adalah 15.000. Nah, kesimpulan dari rangkaian di atas yaitu berdasarkan penyelesaian soal persamaan tersebut, pada poin 3 diperoleh bahwa jika uang Fitri sebesar 50.000 dan akan dibelanjakan buah jeruk, apel dan juga mangga yang masing-masing 1 kilogram, maka total belanja seluruhnya adalah 35.000 dan kembaliannya adalah 15.000. Begitu Ibu. Ya, baik. Kita koreksi bersama ya. Jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk nomor 1 ya, iya ya, betul ya. Seperti ini, dan nomor 2 juga ya betul. Nah, sebetulnya untuk ini untuk model matematika bisa dari A sampai Z ya, tapi yang seperti biasa kita pakai yaitu X, Y, dan juga Z. Ini sudah betul ya. Dan ini sudah betul juga penyelesaiannya. Jadi dieliminasi dulu dari persamaan 2 dan 3, lalu eliminasi lagi dari persamaan 1 dan juga 4. Dan setelah itu disubstitusikan, ya betul ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya.
Bagus ya kelompok 1. Untuk kelompok lainnya juga udah bagus. Udah Ibu cek juga. Oke, berarti kalian sudah memahami ya materi hari ini. Ada yang mau kalian tanyakan? Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya sebelum penutup kita refleksi dulu ya. Nah, tadi kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, di mana di situ ada metodenya itu terdiri dari metode eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Nah, sebenarnya ada 5 ya tadi itu. Ada determinasi dan juga matriks. Tapi untuk 2 metode itu yaitu determinasi dan juga matriks itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini kalian ada beberapa tugas untuk PR ya. Ini nih, di bahan ajar yang udah diberikan. Sini ini untuk PR-nya. Udah terlihat? Sudah. Ya, nanti minggu depan Ibu cek ya. Baik, Ibu. Oke. Mungkin untuk materi kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.